Dia kencing di situ, friends. Di sela-sela dia kencing kan dia nunduk ini nih kencingnya. Tiba-tiba ada jatuh, friends, dari atas, friends. Keletak kayak air gitu loh. Nah, kayak air gitu. Pas dia dangak, friends, itu dia langsung kaget, friends. Ada kuntilanak itu duduk di atas pohonnya. Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua sehat kan? Ya, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga selalu diberikan perlindungan dan rahmatnya friends ya. Oke, di sini gue akan ngebawain cerita tentang pendakian friends ya. Kali ini gue akan ngebawain cerita tentang pendakian Gunung Arjuna friends. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita akan masuk ke ceritanya. Ya friends, jadi yang daki ini namanya Ambon sama Sinjan friends. Nah, mereka berdua ini temenan lah friends lah. Jadi suatu ketika Sinjan ini lagi nongkrong sama teman-temannya, sama kawan-kawannya di suatu base campnya friends. Dia lagi nongkrong ya seperti biasa anak muda biasa kan, gitaran, terus ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok ya kan, ya pokoknya kayak anak muda biasa lah. Nah, singkat cerita si Ambon ini datang. Ambon ini datang, tiba-tiba dia ngajak Sinjan, "Jan, Arjuna berani kalau Jan." Nah, Sinjan ini langsung dibalas sama Sinjan, "Emang lo punya duit?" Kata Sinjan kan gitu. Nah, si Ambon ini bilang, "Gue punya nih, gue punya 600. Nah, Sinjan juga bilang, "Oke deh, gue juga punya nih 450.000. Nah, kata Sinjan. Nah, akhirnya karena di situ ada 4 orang, 5 sama si Ambon ini, akhirnya dia ngajak nih yang 3 orang lagi. Si Rido, si Bagas, sama si Umar. Nah, Rido sama si Bagas sama si Umar ini nggak bisa friends, karena mereka besoknya kerja kan friends ya. Kerja jadi nggak bisa. Nah, akhirnya si Anjani bilang, "Berdua berani kalau apa Bon?" "Ya berani-berani aja ya elah, kayak mau ngapain aja berdua mah oke gas." Nah, akhirnya singkat kata dia memutuskan untuk mendaki besok ya friends. Nah, dia pulang tuh masing-masing prepare, "Udah yuk balik yuk, kita prepare bareng-bareng." Akhirnya dia prepare lah. Setelah prepare akhirnya dia istirahat. Nah, setelah bangun istirahat, paginya dia izin sama orang tuanya sekali minta tambahan uang sangu. Ternyata Sinjan ini nggak dapet tambahan friends, karena bapak sama ibunya lagi pergi friends. Nah, dia minta ke kakaknya cuma ditambahin 50.000 friends. Berarti Sinjan ini punya duit 500.000 dan si Ambon ini punya duit 600.000 friends. Nah, kira ketemuan lah Sinjan sama si Ambon ini. "Gimana nih logistik lo beli semua? Udah, perlengkapan semua aman kan?" "Aman." Nah, udah disiapin semua, prepare dari malamnya kan friends. Nah, kita dia berangkat nih friends, berangkat menuju stasiun berangkat ke Surabaya friends. Nah, setelah ke Surabaya akhirnya dia ke tujuan Dusun Purwosari friends, karena si Injan dan si siapa namanya Ambon ini pengen naik jalur Purwosari karena emang dia belum pernah sebelumnya. Akhirnya dia mutusin untuk naik jalur Purwosari. Tapi sebelumnya ditanya dulu nih sama senior-seniornya, jalannya gimana, terus pundakannya di mana. Nah, akhirnya dia udah dapet semuanya infonya. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat fresh. Nah, sampai di stasiun dia berangkat ya biasa kayak di stasiun, naik kereta empet-empetan karena pada zaman itu tuh 2005 lah, 2005-an lah kan. Nah, empet-empetan. Nah, si Sinjan ini lihat cewek cantik nih friends. Nah, disenggol si Ambon, "Bon, cewek cantik Bon, pinggir lu Bon," gitu. Nah, karena muka Buddha ini anak muda, darah muda ya kan, biasa kayak ngeliat cewek cakep sedikit aja langsung wah gitu loh. Nah, akhirnya si Ambon ini kayak ngoda-ngoda sedikit, nyenggol-nyenggol, terus siul-siul. Tapi si cewek ini nggak gagas sama sekali fresh. Dia nggak menghiraukan sama sekali karena cuek aja. Ambon hitam gede tinggi ya kan, dicuekin aja sama si cewek. Nah, akhirnya udah nggak cerita udah nyampe Surabaya. Akhirnya dia ngojek sampai ke Dusun Purwosari friends. Nah, Dusun Purwosari di situ di base camp ngopi dulu lah nih, mereka berdua ngopi, ngobrol-ngobrol ya, ketawa-tawa hahi. Nah, di sini tiba-tiba si Ambon ini pengen ke kamar mandi friends. Setelah kamar mandi si Injan ini berani kan sendiri, "Ya gue sendiri kayak sama siapa aja, lu kira gue penakut apa?" Nah, akhirnya si Ambon ini kamar mandi, Injan masih stay di warung. Nah, tiba-tiba pas setelah keluar kamar mandi dia lagi ngeliat lagi friends, jadi cewek di situ friends, ada cewek kan digodain nih sama si sama si Ambon ini. Padahal di situ ada cowoknya friends, sama cowok cuma diliatin doang friends, diliatin sama dipecicilin gini nih. Nah,
si Ambon ini belum ngelihat atau belum ngeh sama sekali kalau dia udah punya cowok nih friends. Nah, sama cerita, ngapain lu bang digituin sama cowoknya friends. Nah, kata si Ambon ini baru tahu friends kalau si ceweknya yang digodain ini udah punya cowok friends. Nah, akhirnya dia cabut lah, minta maaf, enggak bang, sorry bang, cuma mau kenalan doang. Kenalan gue gibeng lu ya, kata cowoknya gitu friends. Nah, akhirnya si Ambon ini balik lagi ke warung, ke base camp itu. Nah, lanjutin dia ngopi. Nah, akhirnya pada jam 1 siang dia memutuskan untuk naik friends. Karena 2005 masih sepi lah, lumayan sepi lah, nggak kayak sekarang ya. Kayak gunung, pokoknya misalnya gunung tuh nggak kayak sekarang, masih sepi banget lah. Jarang ya naik gunung tuh, jarang kalau emang bukan pecintanya friends. Nah, akhirnya dia naik tuh dari base camp ke pos onta friends. Onta BOG, Bogo apa ya? Onta Bogo lah pokoknya tuh. Estimasi dari base camp ke pos 1 itu sekitar 2-3 jam friends. 2-3 jam lah estimasinya. Ya biasa di base camp tuh dia menyediakan fasilitas biasa lah. Kayak dia naik jam 1 siang fresh menuju pos 1. Nah dari base camp pos 1 itu sekitar 1-2 jam fresh. Nah melewati hutan-hutan pinus yang rimbun. Nah lumayan lah, enak ya kan di situ, rimbun. Masih tenang, suasananya itu masih tenang aja friends. Sampai di akhirnya sampai ke pos 2 friends. Ke pos 1 friends. Ke pos 1 itu melewati hutan-hutan pinus, enak lah di situ. Nah, akhirnya setelah pos 1 dia nanjak lagi nih fresh ke pos 2. Pos 2 Tampono. Nah, Tampono, pos 2 itu namanya Tampono. Itu dia mendaki sekitaran 2-3 jam fresh dari pos 1 ke pos 2 itu fresh. Dengan pemandangan perbukitan yang lebih terbuka fresh. Jadi di situ nggak ada pohon-pohon rindang ataupun hutan pinus. Jadi terbuka aja itu pos 2. Nah, pos 2 jalannya lumayan enak, ke landai lah. Nah, di studio ngobrol-ngobrol, ketawa-tahi, tendang-tendangan, ya biasalah bercanda-bercanda kan fresh, anak muda, teman-temannya. Nah, akhirnya di pos 3 nih fresh, dia nyampe ke pos 3 di Iyang Sakti ini. Dia nyampe dekat lah dari pos 2 itu, nggak terlalu jauh lah. Di pos 3 ini, di Iyang Sakti ini tuh jalan tuh mulai menanjak banget friends. Curam lah, nggak curam banget tapi menanjak lah friends. Nah, di sini nih karena di situ sekitaran udah hampir maghrib ya friends. Nah si Ambon sama si Injan ini kaget friends, tiba-tiba friends kaget, dia tuh kayak denger suara ketawa friends, hihihi gitu friends. Nah si Ambon ini langsung nengok ke belakang nih, nggak ada apa-apa ya kan. Nah si Injan ini juga cingak kanan kiri atas bawah, kagak ada yang nangkring nih Bon di atas katanya gitu. Nah akhirnya jika cerita, udahlah dia tenang-tenang aja. Akhirnya maghrib tiba fresh. Dia mutusin untuk break dulu, istirahat di pos 3. Istirahat dulu. Di pos 3 istirahat dulu. Nah akhirnya tiba-tiba tuh dia ngerasain kayak hawa itu beda banget friends. Beda dari sebelum-sebelumnya, dari pos 1, pos 2 itu beda banget hawa-hawanya. Ini hawanya dingin sekali fresh. Gimana ya? Susah lah jelasnya, dingin tapi panas juga. Apa ya? Susah jelasinnya, kayak gitulah. Nah tiba-tiba ada kabut tipis nih, kabut tipis-tipis. Nah karena si Injan sama si Ambon ini pengalaman. Nah dia ngomong tuh berdua, nah pasti ada sesuatu nih, nggak mungkin tiba-tiba ada kabut kayak gini nih, kata si kata si itu Ambon. Nggak mungkin Injan, tiba-tiba ada kabut kayak gini nih, kayaknya pasti ada sesuatu nih Jan. Nah si Injan ini diem tapi dia juga tahu, oh iya ini kayaknya gini. Akhirnya di situ mulai sholawat, istighfar. Mereka, nah setelah istighfar selawat, dia lupa mengirimkan salam kepada penghuni gunung tersebut friends. Nah setiap kali dia mau daki itu pasti dia selalu membaca Al-Fatihah buat semuanya friends. Sholawat, Al-Fatihah itu pasti membaca. Nah dia lupa nih friends, di pos 3 ini akhirnya dia memutuskan untuk membaca lah friends, untuk membaca doa itu friends. Nah akhirnya dia lanjut ke pos 4 friends, ke Iyang Semar friends. Nah dari pos 3 ke pos 4 itu perjalanan cuma 30 menitan. Ya paling lama 50 menitan lah friends lah. Kalau jalan emang lambat kayak siput itu paling 50 menitan. Nah akhirnya 50 menitan dia jalan nih. Nah di situ tuh dia memutuskan untuk buka tenda friends. Ya kayak biasa buka tenda ya kan. Nah si Enjan ini buka tenda. Nah si Ambon ini dia disuruh nyari kayu friends, pokoknya dia buat api unggun di situ friends. Nah akhirnya si Jani udah jadi. Nah si Ambon ini friends, pas dia lagi nyari kayu friends, tiba-tiba tuh ada yang kerfak gitu friends, kaget kan dia, terus masmak ya buruk. Nah dia ngerti itu hewan buas. Dalam pikiran si Ambon ini, kalau makhluk halus oke lah gue masih aman nih, berarti gue masih selamat aja nih. Tapi kalau sampai hewan buas gue mati di sini nih. Gimana dia lah, kira dia buru-buru tuh, dia nyari kayunya buru-buru,
sambil di kanan kiri kayak sesek gitu friends. Akhirnya si Ambon ini buru-buru nyari kayunya kan, buru-buru pokoknya buru-buru terus. Nah kira dapat tuh lumayan, balik lagi dia. Ternyata masih kurang buat api unggun ya kan, karena kan dia pengennya sampai malam, sampai jam 12 di situ ya kan. Nah kira setelah si Enjan ini udah jadi, tendanya udah berdiri. Nah si Enjan ini inisiatif untuk masak friends, masak. Dia bikin kopi, dia bikin mie instan, ya biasa. Bakar rokok satu, udah si Ambon ini dikasih rokok nih, Bon rokok dulu Bon, biar enak Bon, badan lu hangat, nggak beres. Nah, sebenarnya friends, karena emang di situ kan dingin banget ya friends, ya anginnya banyak. Nah sebenarnya itu yang bahaya itu bukan anginnya, bukan dinginnya friends yang berbahaya, karena tubuh kita tuh bisa mengelola dinginnya di gunung friends, tapi itu yang bahaya di gunung itu sebenarnya anginnya friends. Nah angin itu bisa menyebabkan hipotermia. Nah itu sebenarnya yang paling bahaya friends. Makanya kalau teman-teman naik gunung itu diusahakan pakai jaket yang tebel, pokoknya prepare lah semaksimal mungkin lah. Jangan sampai angin itu menyerang tubuh kita friends, karena sebenarnya yang paling berbahaya itu angin ya friends, bukan cuaca adem yang enggak, karena tubuh kita bisa melawan kalau cuaca adem, tapi kalau angin itu sudah susah banget friends. Nah itu yang bisa menyebabkan pendaki-pendaki lain itu hipotermia friends. Akhirnya setelah si Ambon ini ngambil rokoknya, dia ngerokok di situ, nyari kayu lagi. Nah ini terakhiran dia tuh ngelihat kayak sosok tuh kelibatan friends, kayak lewat kiri, lewat kanan. Nah dia ngeliat sosok 3 orang friends, yang 2 itu persis kayak tingginya, terus umurnya kayak Enjan sama si Ambon ini, dan yang satu ini kayak kakek friends. Jadi yang kayak kakek ini di depan, yang 2 itu ngikutin. Nah ngikutin, tapi si Enjan bodo amat nih friends, bodo amat. Selagi nggak ada apa-apa, ibaratnya selagi mungkin kita bisa naik gunung, selagi itu nggak berbahaya banget, pokoknya gua terus naik gunung. Intinya selagi emang kondisinya itu nggak terlalu berbahaya ataupun nggak mengancam jiwa, itu pasti dia lanjutin sama Sinjan ini. Akhirnya dia balik lagi. Nah tiba-tiba Sinjan juga ngeliat nih di belakang tenda ada yang seliweran friends, serem. Nah, coba Sinjan diem doang. Nah akhirnya diem doang nih, biasa dia bikin api unggun, udah dirakit, akhirnya nyala lah api unggunnya. Nah di situ dia cerita pengalaman ya biasalah sama temennya kan, cerita masa lalu, masa kelam ya kan. Nah itu cerita. Dan di situ si Injan ini friends, tiba-tiba dia ngedenger suara suara tuh rame banget friends, suara kayak orang ketawa tapi rame banget tuh friends. Nah rame banget friends. Nah rame, setelah itu si Ambon ini juga ngelihat friends, dia ngelihat kakak itu berdiri di depannya friends, nggak depan banget, tapi 10 meteran lah pokoknya kelihatan lah. Dia kaget, Jan, lu ngelihat gak Jan? Ada kayak kakek nih di depan kita nih, lu ngelihat gak? Ya gue ngeliat dari tadi dia seliweran nih di daerah sini nih. Oh, gua kira gua doang yang ngeliat Frejan. Ternyata lu juga ngeliat. Nah akhirnya si Jan ini ngomong, udah biarin aja, udah amat, nggak usah takut gitu. Nah akhirnya kami masih di situ diem doang, kakek diem doang cuma ngeliatin doang ya kan. Nah akhirnya si Ambon ini tiba-tiba iseng friend, karena dia mau konyol ya friend, tiba-tiba disapa, halo kek, selamat malam, digituin sama si Ambon. Nah tiba-tiba dia mendeliknya nih friends, matanya si kakeknya dia mendeliknya kayak marah gitu, seakan-akan dia nggak sopan di daerah situ atau gimana kan, saya nggak paham ya friends ya. Nah kira si Ambon ini ketakutan nih friends, dia akhirnya memutuskan untuk masuk tenda. Friends, udah aku masuk duluan Jan, lu masih muda, aku mau masuk nih. Ya udah masuk berdua aja. Nah masuk di tenda. Nah si Jan sama si Ambon ini nggak bisa tidur sama sekali friends, nggak bisa tidur sama sekali. Nah tapi yang dia ngerasa berdua ini tuh ada orang yang muter-muterin tenda friends, muter-muterin tenda. Nah si Jan ini penasaran, tapi juga gimana ya, mau ngelihat males, tapi juga penasaran. Nah akhirnya memutuskan untuk ngelihat nih si Jan sama si Ambon, lu berdua yang ngeliat tuh. Nah akhirnya dia selingkukan kanan kiri nggak ada apa-apa friends, nggak ada apa-apa sama sekali, cuman gelapnya malam heningnya, suara-suara hewan doang, nggak ada. Nah akhirnya singkat cerita ditutup lagi tuh tendanya. Nah akhirnya baru tuh dia bukan memang bawa buat tidur, akhirnya dia tidur berdua. Nah di tengah malam, di tengah tidurnya itu jam 2an ya kan ya, karena dia masuk jam 10, nggak nyampe jam 12 dia udah masuk karena takutan. Nah jam 2an itu si Ambon kebangun, dia pengen kencing. Nah dia bangunin Jan nih, Jan temenin gue Jan, gue mau kencing Jan, tolongin Jan. Nah terus Jan bangun, apaan sih lu cukup banget gitu ya, takut kata si Jan gitu. Nah tapi karena si Ambon ini gengsi, akhirnya dia memberanikan diri ya, karena sebenarnya ketemu setan nggak apa-apa, ketemu setan ya alhamdulillah, udah gitu ya kata si dalam hatinya si Ambon. Dia keluar tenda agak menepi, nyari pohon-pohon, dia kencing di situ friends.
Di sela-sela dia kencing kan dia nunduk ini nih kencingnya. Tiba-tiba ada jatuh friend dari atas friend. Keletak kayak air gitu loh. Nah kayak air gitu. Pas dia dangak friends, itu dia langsung kaget friends. Ada kuntilanak itu duduk di atas pohonnya. Maksudnya di atas kepalanya duduk di pohon gini. Sambil ketawa. Pas air liurnya jatuh. Nah itu si Ambon itu dia pasti masih posisi kencing, akhirnya dia langsung lari tiba-tiba friend masuk ke tenda. Sinjani tahu dia lari-lari, tapi Sinjani nggak mau tanya. Nah akhirnya dia tidur di situ. Setelah tidur, nah ini yang friends yang unik friends. Si Ambon sama Sinjani itu dimimpiin friends, dimimpiin perempuan friends, dimimpiin perempuan. Nah si siapa namanya si Injani dia ngerasa tuh di situ kayak taman banyak banget friends, banyak perempuan. Ibaratnya apa ya, ramai di situ banyak banget perempuannya. Terus pokoknya kayak taman bermain tapi itu khusus perempuan doang. Cakep-cakep kata si Injan nih. Nah akhirnya si siapa namanya Ambon ini juga ngimpi friends. Tapi dia ngimpi basah friends. Ngimpi basah akhirnya dia bangun nih pagi-paginya dia bangun. Nah si siapa namanya Anjan ini ketawa. Lu ngapain Bon? Gila lu di gunung masih aja lu katanya. Pahala lu, ini gue mimpi cu. Ya kata si Ambon. Akhirnya dia prepare lah. Dia prepare, tapi pas dibuka friends tendanya itu di bawahnya ada ular friends. Ada ular nggak lumayan banyak, cuma 3 biji tapi hitam semua, kecil tapi hitam. Kaget itu si siapa namanya Anjan sama si siapa Bagas Ambon. Anjan sama si Ambon ini kaget. Masya Allah, anjir untung kita tidur nggak kepatok ya bro. Kalau kita kepatok bisa balik ke rumah ini mah. Nah kira di singkirin udah pakai kayu nih, jangan dibunuh bego, jangan dibunuh. Nah disingkirin nih sama si Anjan ini. Setelah disingkirin, akhirnya si siapa namanya Bagas sama si siapa namanya Jan ini membersihkan bekas-bekas dia itu loh friends, bekas-bekas dia apa namanya api unggun dibersihin sama dia di pinggir-pinggir. Dia udah memastikan ibaratnya udah aman, akhirnya disiam-siamin air. Nah karena di situ Jan sama si Bagas ini sama si Ambon ini lumayan banyak bawa air ya friendsnya, sekitaran berapa ya 20 liter lah per keril itu. Nah akhirnya singkat kata dia melanjutkan daki ke pos 5 friends. Pos 5 itu di Mangkutoromo. Nah di pos 5 di Mangkutoromo, perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu dengan pelataran luas dan apa namanya dan punden itu yang berundak-undak itu sekitaran 30 menitan ya friends ya. Dari pos 4 ke pos 5 itu sekitaran 30 menitan. Nah akhirnya si kata dia nyampe di situ, foto-foto lah, biasa di foto-foto dulu karena dia bawa kamera kecil itu, ada foto-foto di situ. Setelah foto-foto akhirnya dia memutuskan untuk lanjut lagi ke pos 6. Dari pos 6 ke dari pos 5 ke pos 6 itu estimasi ke 1 jam lah, 1 jam lebih lah, 1 jam sampai 2 jam. Kalau cepat itu 1 jam, tapi kalau agak lama itu 2 jaman friends. Tuh sampai pos 6 itu Candi Spiller. Lumayan lah tanjak apa namanya treknya lumayan lah treknya. Nah, akhirnya setelah sampai di pos 6 akhirnya dia memutuskan untuk di pos 7 nih friends. Pos 7 Jawa Dipa namanya, Jawa Dipa. Jalur ini menunjukkan pos ini cukup menantang dengan tanjakan yang sangat tajam. Jalur ini treknya itu lumayan ngeri friends. Dia tanjakannya tajam banget ya friends ya. Tanjakannya tajam banget. Nah akhirnya setelah dia udah melewati pos 7, nah dia sampailah di Pelawangan friends. Sampai di Pelawangan memasuki kawasan hutan pinus lagi friends. Nih setelah pos 2 kan ada hutan pinus nih. Nah, setelah pos 7 kan ada hutan, di pos berapa sih tadi? Di pos 2 kan ada hutan pinus. Nah, ini pos 7 juga ada hutan pinus lagi, friends. Nah, sampai di Pelawangan, dia berhenti sejenak, bikin kopi dulu, ngerokok di situ karena dia tahu mau nyampe puncak Gunung Arjuno. Nah, dia nyantai-nyantai dulu di situ. Tuh hari udah mulai sore karena dia berangkat itu jam 11-an lah. Hari udah mulai sore, nyantai di situ dulu. Nah, singkat kata, setelah dia nyampe di situ, akhirnya dia melanjutkan untuk memutuskan untuk ke puncak Gunung Arjuno, friend. Nah, perjalanan dari puncak Gunung Arjuno itu sekitaran 3 sampai 4 jam, friends. Kalau cepat bisa 3 jam, tapi kalau lama itu bisa 4 jam ke puncak Arjunonya, friends. Nah, sekitar apa namanya? Setelah dia nyampe ke puncak Arjuno, wah, itu hari sore banget friends, sore jam 5-an lah, hampir mau maghrib. Nah, di situ dia foto-foto sambil menikmati kopi lagi, dia bikin kopi di situ. Nah, akhirnya si Johnny tanya nih sama si Ambon, "Bon, gimana nih Bon? Kita langsung patasan mau langsung turun apa mau break dulu nih di pos 4 atau pos berapa nih? Setelah lu nih." Nah, akhirnya si Ambon ini
gue gawe masih seminggu lagi nih, mending kita break sini dulu aja dah, kali-kali ya kan di sini lumayan lama. Nah akhirnya setelah sampai puncak dia turun tuh friends, dia turun. Setelah dia turun, nyampe lah dia ke Pelawangan. Di Pelawangan itu friends, itu si Bagas sama si Ambon sama Sinjan ini dia ngerasa kayak ada yang ngikutin tuh dari belakang. Dia bingung banget, ini siapa yang ngikutin. Dilihat ke belakang nggak ada, tapi kalau di jalan itu rasanya deket banget pas di belakangnya friends, pas di Pelawangan ini friends. Tapi si Injan sama si Ambon ini bodo amat lah. Yang penting gue mau turun, gue nggak ada niatan jelek di sini, gue cuma mau mendaki, gue mau nikmati keindahan alam friends. Nah, akhirnya nyampe dia di pos 7 di Jawa Dipa. Nah kayak biasa kan Jawa Dipa kan treknya lumayan tinggi gini. Nah kalau turun kan enak ya. Nah, dia lari tuh situ, lari itu. Nah akhirnya dia nyampe di pos 6. Nyampe di pos 6 itu sekitar jam 7-an friends. Jam 7-an dia nyampe di Candi Spilar. Nah nyampe di Candi Spilar, akhirnya dia break dulu situ tuh karena dia lari dari bawah ya kan, lumayan capek. Nah di sini nih friends yang agak kocak lagi, pas dia duduk friends, dia berdua ditepuk friends pundaknya friends, break. Nah dia berdua tuh spontan noleh bersama friends. Pas dia noleh bersama, sosok kakek-kakek yang tadi pas dia di pos 4 itu masih ngikutin. Ternyata dari puncak nyampe ke pos 6 itu kakek-kakek yang ngikutin friends. Nah si Jan ini kaget dan si Ambon ini ngerasa bersalah karena dia agak ngegoda kakeknya. Dia minta maaf ya, begitu-gitu dia pokoknya maaf. Kakeknya cuma diem gini sambil tangannya di belakang gini. Ya biasalah kayak orang-orang Jawa dulu ya kan, tangannya di belakang gini cuma ngeliatin aja. Akhirnya si Jan sama si Ambon ini kabur. Si Jan ini kabur, tariklah tangannya si Ambon ini, ditarik sambil mohon ampun kan, maafin saya kayak nggak lagi kayak saya lebih sopan lagi gitu kan. Ditarik lah sama si Jan ini ya tangannya si Ambon, tarik. Dia lari tuh friends, lari ngibrit ke pos 5 ke Mangkuturomo. Nyampe di Mangkuturomo ngos-ngosan lah mereka berdua ya kan. Nah akhirnya dia nyampe Mangkuturomo. Akhirnya dia memutuskan untuk ngecamp di Eyang Semar friends, karena itu udah mulai malam. Baterai senternya juga udah hampir habis karena dia lupa ngecas, nggak nyampe penuh ngecasnya, dia cuma bawa 1. Akhirnya dia memutuskan untuk break di pos Eyang Semar itu, di pos 4. Nah setelah ngebreak di pos Eyang Semar, biasa si Bagas si Ambon ini dia suruh nyari kayu friends. Nyari kayu, si Injan ini biasa buka tenda. Setelah buka tenda dia masak, Injan nyari kayu, nggak ada apa-apa di situ friends, nggak ada apa-apa. Nah tapi friends, selang berapa jam, 4-5 jam itu friends, dia lagi ngopi-ngopi, tiba-tiba tuh tanah di situ kayak guncang, gleng. Nah gitu, si Ambon sama si Jan ini kaget. Apaan ini, gempa bumi kali ya? Gempa bumi kali ya guys? Nggak tahu cuy, ini apaan? Gleng. Itu kerasa banget friends, kerasa banget, gleng. Nah pas dia nengok ke belakang, itu ada kaki gede banget friends. Jadi kaki nih gede banget friends, nggak kelihatan kepalanya friends, kaki doang dia ngeliatnya, kaki doang, sampai pohon-pohon itu kaki doang. Dia nggak ngeliat kepala sama sekali, apalagi mukanya dia nggak ngeliat sama sekali. Nah di situ tuh, karena si yang pertama lihat ini Bagas, dia ngeliat ke belakang. Wah dia nggak ngeliat kepalanya sama sekali, kaki doang gede tinggi di situ. Nah akhirnya agak merinding nih si Ambon nih. Zaman agak merinding, agak gemeteran sedikit. Nah akhirnya dia diem tiba-tiba. Nah si Jan kaget, kok tiba-tiba lu diem, apa lu takut karena gempa ini atau gimana ya? Karena akhirnya masih tuh itu sekali lagi bleng, 2 kali deng bleng. Nah karena si Jan ini penasaran, dia ngeliat ke belakang, langsung kaget dia friends. Dia baru pertama kali ini ngeliat raksasa ya friends ya. Setelah sekian lama dia cuma ngeliat di film-film, akhirnya dia ngeliat beneran raksasa friends. Itu gede banget sosoknya friends, nggak kelihatan sama sekali mukanya friends. Nah setelah si Enjan sama si Ambon ini ngeliat, buru-buru dia masuk ke tenda friends. Setelah dia masuk ke tenda, masih kerasa sedikit guncangannya, entah itu pergi atau gimana ya kan. Gleng. Di situ baca-baca istighfar, baca-baca sholawat, baca-baca semua yang dia bisa dibaca di ayat kursi, dibaca semua. Nah setelah dibaca, akhirnya Bagas sama si Injan ini dia mau tidur friends, tapi nggak bisa tidur dua-duanya nih. Nah akhirnya si Injan ini memutuskan untuk sip-sipan. Gas mini sip-sipan aja gas, gimana Bon sip-sipan aja Bon nih, gimana nih, lu 1 jaga sini,
Gua tidur duluan gimana nih. Terus selang 3 jam bangun ganti-gantian nih. Nah, akhirnya si Jani tidur duluan, si Bagas ini nggak tidur. Nah, selang dia tidur karena dia emang bawa di situ ada tongkat yang biasa buat naik gunung itu. Nah, tiba-tiba friends, itu dia ngerasa entah itu halusinasi atau enggak, itu sleting ada yang buka friends. Nah, tarik-tarikan nih si Jan sama si yang buka ini dari luar. Karena ada 2 kan sletingnya, dibuka tarik, yang keluar narik untuk buka, ya dalam nutup. Tarik-tarikan terus karena siapa namanya Ambon udah capek, bodo amat lah lu mau ngapain nih, buka aja, dibuka lah. Itu tangan jari 2 friends, gede banget masuk ke tendanya si Jan sama si Ambon ini. Nah, di situ John ngamuk, dipetong-petongin di tangannya. Cabut ya lu, gituin. Wow, cabut ya lu, gituin terus ya kan sama namanya Ambon ini. Nah, akhirnya setelah si Ambon ini mukulin tangan, lihat keluar tuh tangannya. Nah, ditutup lagi sama si Injan. Nah, tiba-tiba tuh dia ngedenger juga suara kayak apa ya, orang ngorok gitu loh. Oh, tapi itu dahsyat, gede banget suaranya, friend. Oh. Nah, gitu. Nah, di situ si Ambon tuh deg-degan banget, deg-degan hebat ya. Deg. Nah, setelah si Ambon deg-degan, tiba-tiba itu sleting tenda itu kembali kebuka, friend. Kebuka. Nah, 2 jari masuk. Karena si Ambon ini panik banget, dia temen-temen sambil teriak-teriak, friend. Sekali teriak-teriak, baca Allah Akbar. Semua dibacain, dipetung-petungin ke tangannya. Ke jarinya itu 2 gede banget. Nah, si Jan ini kaget, friend. Dia bangun, lu kenapa, Bon? Ini Jan gila, ada tangan masuk, Jan. 2 jari gede banget, Jan. Nah, akhirnya memutuskan nih, udah tidur aja dah, gue yang nungguin di sini. Nah, akhirnya si Ambon ini tidur, berusaha, friends, dia tidur karena dia mau buat tidur, dia minum lah buat tidur. Itu masih jam 2-an. Nah, pas setelah si Injanin jaga, itu dia ngedenger suara sama lagi kayak gempa, gleng. Nah, akhirnya dia keluar. Pas dia keluar, itu dia kaget banget, friends. Pas dia keluar tuh kayak apa ya, rame lah pokoknya, rame. Ada 4-6 orang lah. Itu di situ dia lagi muter-muter doang. Muter-muter pohon. Nah, cuman dia ngeliat 1 kaki doang nih, kakinya dia ngeliat. Nah, tapi di situ bawahnya kaki, di deket kakinya itu dia ngeliat sosok-sosok itu pada muter-muter, friends. Karena si Injan ini bodo amat sih, lu ngapain semua sini, gue tampung katanya gitu. Nah, dia kaget ngeliat nih, apaan coba nih, emang apa di penguasanya atau gimana, friends. Nah, akhirnya dia mencoba lah selawat kayak biasa kan, dia selawat. Setelah selawat dia ngirim Al-Fatihah buat makhluk-makhluk Allah ini, dia Al-Fatihah sama si Injan. Akhirnya dia masuk lagi ke tenda. Setelah dia masuk lagi ke tenda, akhirnya coba tidur tuh dia. Nah, tidur pulas. Akhirnya mereka berdua itu tidur pulas. Bangun itu jam 8-an, friends. Akhirnya dia memutuskan untuk prepare kayak biasa, dibersih-bersihin, mikirin api unggunya. Dia turun lah ke pos 3, ke yang Sakri. Dia turun, ya deket lah. Dia turun ke pos 3, habis itu ke pos 2. Nah, di pos 2 ini pas dia ngedenger suara ketawa, friends. Nah, di situ tuh yang tadi kabutnya itu pas dia naik itu kayak aneh gitu ya kan. Tiba-tiba itu matahari tuh terang banget ya, friends ya. Terang seakan-akan tuh dia kayak boleh lewat aja, udah welcome. Melewatnya setelah udah nggak ada yang akan ganggu. Nah, si Injan ini sama si Bagus, gila ya, matahari cerah banget ya. Karena emang di situ jauh terbuka, kelihatan banget ya kan. Nah, gila ya, matahari cerah banget ya. Wah, seneng lah dia di situ. Kencing dulu nih si Ambon ini kencing dulu di situ. Setelah dia kencing, akhirnya dia turun ke pos 1. Nah, setelah dia sampai pos 1, agak ngos-ngosan, dia nyampe ke base camp pendakian. Nah, setelah dia sampai di base camp pendakian, biasa di situ dia minum teh dulu, pesen-pesen apa, gorengan lah, semua dipesen-pesenin. Nah, setelah itu si bapak ini bilang, karena si bapak warung ini paham lah tentang hal kayak gitu, bilang, dipanggil lah si Ambon. Kamu sini. Kamu kesini sama siapa? Berdua dong, Pak, saya sama teman saya ini. Nah, sopan tuh kalau si Ambon mulai mau orang lain tuh sosokan dia. Sopan, saya berdua dong, Pak, sama teman saya kesini. Tapi kok udah kaget tuh ngeliatin kamu dari jauh, ngeliatin kamu terus itu. Kayak dia ngikutin dari atas dah. Nah, si Ambon ini kaget. Dia baru inget, friends. Disempet di awal dia pas diliatin tuh dia ibaratnya kayak
nggak sopan lah dia. Welcome kakek, halo kakek, selamat malam. Ini si kakek ini kesel ya kan friends. Nah akhirnya si Ambon ini cerita lah sama bapak ya pak, pas waktu saya naik daki itu saya ketemu si kakek ini pak, tapi saya kurang sopan pak, istilahnya ibaratnya saya menyapa tapi dengan nada yang kayak ngejek gitu pak. Nah kayak bapak ini paham lah, nah wes biasa di sini mah, apalagi anak muda kayak kamu itu emang sembrono kata bapak gitu ya kan. Kira dipegang apa si Ambon ini, dipegang kepalanya si Ambon, dibacain doa sama bapak ini, dibacain doa. Setelah dibacain doa udah kamu pulang sekarang, pokoknya setelah kamu pulang itu kamu jangan langsung kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Pesan gitu sama bapaknya, jangan kemana-mana dulu, langsung pulang ke rumah pokoknya, nggak boleh kemana-mana dulu. Nah kira si Jan nama si Ambon ini dengar, nurut lah dia. Nah setelah sampai stasiun, setelah dari jalur Purwosari, desa Purwosari ini dia mau ke stasiun Surabaya tuh, kebalik lagi ke Jakarta. Setelah dia nyampe ke stasiun, nah kan duit si Injan kan udah nipis nih, dia mau beli rokok. Nah beli rokok pakai duitnya si Ambon dulu lah, Bon, ntar gue ganti di rumah gitu. Tiba-tiba si Ambon ini datang, kok lo belinya apa namanya rokok ecek, apa tembakau sih, kagak beli super katanya gitu, kata si Injan. Dengan slangnya si Ambon bilang, gue cuma bawa duit 100 cepet Jan, emang sialan lu kata, emang sialan lu Bon, kata si Injan gitu. Nah dengan berat hati akhirnya si Jan bayar tiket lah, daripada dia nggak bisa balik ya kan, bisa balik dia bayar tiket ke Surabaya, apa dari Surabaya itu menujulah stasiun Jakarta. Nah setelah sampai stasiun Jakarta dia mau nongkrong dulu nih sama kawan-kawannya, tapi pas dia mau sampai tongkrong dia langsung ingat friends, dia langsung ingat pesan dari si bapak, setelah kamu pulang dari gunung ini jangan pernah kamu kemana-mana dulu, langsung pulang ke rumah ya nak, ingat jangan sampai ini dilanggar. Setelah dia ingat berdua, kita langsung memutus untuk pulang friends. Setelah memutus untuk pulang, nah akhirnya singkat cerita, alhamdulillah nggak ada apa-apa friends di situ friends, aman-aman aja. Cuman tragedinya di Gunung Arjuna doang. Oke friends, terima kasih sudah stay di video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah buat kalian nih yang punya cerita horor, pendakian-pendakian, pengalaman-pengalaman kelam, atau cerita dari manapun, bisa langsung kirimin emailnya di bawah ini friends. Kirim email di bawah ini atau IG di bawah ini friends. Nah oke, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.